selama gue Islam itu, perjalanan gue Islam itu, inilah Islam gue yang benar-benar. Jadi gue menjalankan ibadah puasa, gue ikut sholat, gitu. Gue menjalankan apa yang diajarin, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Nama asli saya itu Wilsti Verko Ramas. Wilsti Verko Ramas. Jadi kalau dibilang itu Ramas, itu saya dari sukunya Manado. Soalnya orang tua, kedua orang tua itu Manado. Tuh, saya lahir itu tanggal 15 Agustus 1989. Lahirnya di Bandung, hanya lahir ya. Nah, jadi awal mula saya kenal sama istri saya, ini dulu dia masih sekolah. Dia sebagai muslim. Saya kan punya adik sepupu. Adik sepupu kebetulan satu sekolah sama dia. Jadi waktu saya sempat nganter adik sepupu saya naik mobil, jadi dia ngikut. Ya saya nanya dong sama adik sepupu saya gitu, gimana, cakep itu, bilang gue suka gitu kan. Oh ya udah gitu, akhirnya jadilah kita pacaran gitu. Kita pacaran berapa tahun kita pacaran ya? 2 tahun. Ya kurang lebih 2 tahun. Nah, dia 2 tahun dia selesai sekolah, akhirnya saya mau nikah sama dia. Tuh, pas saya mau nikah, awalnya itu ditentang sama kedua orang tua dia, itu ditentang karena saya sebagai Kristen, dia Muslim, nggak mau. Tuh. Ya, tapi akhirnya saya paksa tarik, akhirnya nikahlah sebagai Kristen. Saya tarik dia sebagai Kristen. Tuh. Saya tarik Kristen itu sama istri saya itu bukan berarti lancar-lancar aja juga. Ada pertentangan sama bapaknya. Dia kan punya bapak, orang tuanya dari ayah gitu. Ya sempatlah antara orang tua dia itu sesama, antara ibu sama bapaknya itu bercekcok lah. Tapi kan apa boleh buat, kita sudah ibaratnya kalau di Islam udah hijab kan, hijab kabul. Kita udah kalau di gereja diberkati. Sudah diberkati, sudah sah sebagai suami istri. Dari agama juga udah, dari sipil juga sudah. Tuh, jadi kan kita sifatnya sudah tercatat gitu. Ya udah, mau apa boleh buat. Jadi akhirnya orang tua sudahlah. Itu akhirnya merelakan juga. Akhirnya gitu buat nikah. Nah, Kristen. Saya Protestan. Saya mualaf. Istri jadi muslim lagi ya? Ya, kembali jadi muslim lagi. titik balik antara dulu saya sebagai Kristen gitu, kenapa saya jadi mualaf gitu. Nah itu nanti biar istri saya ngomong deh. Tuh. Kenapa? Awal mulanya sih memang udah lama sih ada cekcok terus-terusan, mungkin karena sama-sama kerja ya, udah gitu pas akhir-akhir itu saya pengen balik lagi itu sebenarnya memang udah nggak srek sih di Kristen itu. Saya udah ada gimana ya, kok begini banget sih kayak gitu. Begininya tuh seperti apa? Begininya tuh kayak malah lebih parah gitu ya, lebih parah dari dulu karena suami juga kan nggak ngajarin ya. Jadi kita cuman karena pengen nikah aja ke Kristen, jadi nggak betul-betul mendalami. Aku juga, nah, udah gitu pokoknya aku udah nggak nyaman deh sama agama ini. Akhirnya aku sempet pisah ranjang, aku keluar dari rumah, ada 6 bulanan lah. Akhirnya ya dia masih terus ngejar karena pengen balik. Cuman aku bilang ya kalau misalnya mau ikut mau balik lagi, aku udah Islam. Jadi nggak bisa langsung balik karena kalau Islam sama Kristen jatuhnya jinah. Aku nggak mau. Jadi ya
aku udah kasih pilihan kayak gitu, tapi aku nggak maksa. Akhirnya dia mau ikut lagi. Ya udah, bilang aku juga pengen kasih kesempatan kedua lah, ya kan, Allah aja bisa, kenapa aku enggak. Ya udah, akhirnya dari situ dia balik lagi. Cuman pas dia balik juga masih begitu sih, belum memperdalam juga dianya agama Islamnya. Ya karena pengen balik aja mungkin, ya kayak gitu. Dan akhirnya sekarang Jadi awal mula saya dulu punya organisasi. Tuh, kebetulan kafenya si Bang Andre itu ada di ibaratnya kalau kita bilang Mako atau markas komando. Nah itu di Kodam Jaya. Nah itu di situ tempat saya bernaung juga dalam organisasi itu. Gitu. Jadi satu cerita saya lagi ibaratnya kayak model lagi jaga lah ya. Saya lagi duduk. Ada Bang Andre. Nah itu Bang Andre manggil saya. Will sini nih. Dia sudah tahu. Bang Andre sudah tahu kalau saya Willy gitu. Tapi dia belum tahu kalau saya mualaf saat itu. Dan kafenya itu udah buka, udah masuk peresmian lah ya, udah lewat. Kita berbincang banyak, berbincang tentang ya hanya dia nanya, akhirnya dia sentil saya. Lu agamanya apa? Gua mualaf bang. Gue bilang kayak gitu loh, Bang, lu udah sholat belum? Udah pernah sholat belum? Ke masjid belum? Jangankan sholat bang, gua ke masjid, jangankan ke masjid, sholat aja gua nggak tahu caranya gimana, wudhu pun gua nggak tahu. Gitu. Jadi ibaratnya memang gua akuin dulu, waktu gua mau balikan sama istri, itu sebenarnya terpaksa aja. Gue masuk Islam terpaksa, gue akuin itu karena gue pengen balik sama istri, karena dalam pedoman gue itu menikah itu sekali seumur hidup itu ya. Nah jadi saat itu Bang Andre ngomong, lu memang saat itu gue lagi galau bang, karena saat itu kan lagi pisah ranjang ya, istri gue lagi pisah ranjang, jadi gue bimbang. Kok begini amat ya? Akhirnya gue sempat berpikir, kayaknya mau balik lagi deh. Sebenarnya gue balik lagi tuh gue jadi Kristen lagi. Udah biarin aja, bodo amatnya gitu. Ini gue jadi Kristen lagi lah gitu. Itu juga percuma sekarang. Itu cukup percuma sekarang. Istri gue udah di mana, gue di mana. Tuh. Ya Bang Andre sempat ngomong negor. Lu nggak mau gimana ibaratnya dia mau, dia nggak maksa gua bang, dia cuma waktu itu gua bilang waktu itu maghrib kalau nggak salah ya, maghrib ya udah gua mau sholat dulu, dia mau sholat maghrib. Saat itu gua bimbang, saat itu dia bilang gua mau sholat maghrib, lu kalau mau ikut gua kita sholat Jumat biar nanti gua ajarin, tapi kalau enggak lu tunggu sini di markas itu di kafe dia juga. Nah, gue bimbang di situ. Jujur gue bimbang, gue di mana? Gue mau balik bisa. Gue tunggu dia juga situ, dia tunggu sholat Jumat bisa. Cuma gue ada keinginan pengen, kenapa gue nggak coba dulu jalanin? Itu, gue mau jalanin dulu karena memang gue ibaratnya buta. Gue nggak tahu gimana tuh cara wudhu. Tuh, jadi ya udah gue mau coba gue ikutlah Bang Andre di situ. Ya di situlah pertama kalinya gue sholat Jumat. Ya sampai akhirnya gue ikut sama Bang Andre masuk ke timnya dia. Jadi dia kan buka kopi ini, jadi gue masuk. Akhirnya ya sedikit banyak diajarin lah sama dia gimana cara wudhu awalnya, terus cara sholat gitu ya. Terakhir sekarang belajar untuk bacaan sholat gitu. Gitu bang. Kalau waktu syahadat pertama kali itu yang waktu sama istri, gue dibawa ke Blok M. Nah itu terpaksa, yang seperti gue bilang itu gue terpaksa. Jadi ke mana? Ke MCI ya, MCI di Mualaf
Mualaf Center ya, Mualaf Center Indonesia yang di Blok M. Ya udah, karena gue berkeinginan gitu, ya udah gue ikutin aja dah. Ya kan, tapi berjalannya waktu, beriring gue selalu berjalan sama Bang Andre, akhirnya kayaknya yang mualaf gue pertama gue kurang mantep deh bang. Gue bilang gitu, bang, gue boleh nggak mau syahadat ulang? Gue kenapa? Biar lebih mantap lah. Soalnya yang kedua ini gue pengen belajar. Berpikir ya. Berpikir. Iya, jadi gue berpikir selama keislaman gue sejak 2017 atau 2018 lah gitu ya, gue lupa. Gue nggak mau lakukan apa-apa. Saatnya gue pengen belajar. Itu mumpung ada Bang Andre gitu. Iya. Ya, bedanya syahadat pertama ya gue ngerasanya ya udah biasa-biasa aja. Gue Islam KTP. Orang lihat, wah nggak mau apa Islam. Oh yaudah. Tuh. Tapi ibaratnya konteksnya gue nggak tahu tentang Islam itu ngajarinnya gimana. Tuh. Tuntunannya apa aja, gue nggak tahu. Tuh. Nah, saat gue syahadat ulang, gue udah benar-benar niat pengen belajar. Ya di situ gue belajar cara mendalaminya itu, mulai dari bacanya, sholatnya gimana, ya gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang kebetulan bulan Ramadan ya. Ya inilah puasa pertama gue sejak Islam yang waktu dulu ya, yang waktu gue syahadat pertama itu 2017 2018 itu lupa. Yang pastinya selama gue Islam itu, perjalanan gue Islam itu, inilah Islam gue yang benar-benar. Jadi gue menjalankan ibadah puasa, gue ikut sholat, gitu. Gue menjalankan apa yang diajarin. Gitu. Ya alhamdulillah sih dia semenjak itu sih aku kasih kesempatan udah banyak berubah sih. Terus sholatnya selama diajarin Bang Andre dia alhamdulillah sholatnya rajin. Gini, intinya kalau misalkan nggak tahu Islam itu bagaimana tapi udah mualaf, cobalah untuk mendekati orang yang paham, yang lebih paham, entah dia ustadz atau haji atau apalah gitu kan ya, atau komunitas itu, biar dapat bimbingan tentang Islam itu bagaimana Di dalam ya. tuh, biar tahu itu. Karena kalau hanya sebagai Islam KTP aja kayak gua dulu, Sia-sia. ya udah sia-sia tuh, gua bimbang gitu. Jadi patokannya apaan tuh, patokannya apaan nih itu, sholatnya gimana, ibadahnya gimana, doanya bagaimana gitu, kalau nggak ada yang bimbing gitu. Jadi saran gue untuk sahabat-sahabat, kalau memang ada satu titik yang saat itu seperti saya, cobalah cari temen yang memang Lebih ngerti. tapi tahu ya, temen tapi emang bener teman-teman yang tahu dia rajin sholat, mintalah Bimbing. kayak semacam saran, gue tuh harus bagaimana tuh. Atau kalau punya saudara atau punya tetangga yang lebih ibaratnya lebih paham tentang Islam, cobalah bertanya gitu, mendekatnya sama mereka gitu, entah siapa aja, siapapun bisa tuh. Intinya jangan malu bertanya buat cari kebenaran di Islam. Gitu. Kalau reaksi keluarga saya ya otomatis ditentang, karena keluarga besar gue itu kan Manado. Manado itu kan mayoritasnya Kristen. Tuh, orang tua juga Kristen, walaupun memang ada keluarga besar, dalam keluarga itu ada yang Muslim ada. Cuma kalau orang tua, lebih khusus kita bicara orang tua ya, orang tua pasti tentang. Tuh, dia sampai saat ini pun dia masih ngirimin tentang apa itu, ayat-ayat yang di Alkitab itu tentang apa, ada sih di sini gitu. Jadi dia semacam untuk mengingatkan, gua dulu tuh begini. Jadi kasih sayang Tuhan itu udah banyak besar sama kamu, dia bilang gitu. Kenapa kamu beralih atau mengkhianati, dibilangnya gitu, mengkhianati Yesus gitu. Gue pelajarin di Islam juga,
sebenarnya mengkhianati itu gue juga nggak mengkhianati kok. Gue mengikuti memang apa yang kayak Bang Andri waktu itu bilang, apa yang diajarkan oleh Alkitab itu yang dijalankan oleh umat Muslim saat itu. Jadi gue mengikuti aja apa yang Yesus lakukan. Yesus bersujud, gue ikut bersujud. Yesus puasa, gue ikut berpuasa. Bahkan kalau nggak salah gue pernah tahu dulu ada di Alkitab, saat kamu sedang dalam kebimbangan atau kesusahan atau apa itu, cobalah untuk masuk kamar, kamu berlutut. Garis besarnya gitu. Coba kamu masuk kamar, kamu berdoa dan berlutut. Coba kamu masuk kamar, ceritakan keluh kesahmu kepada Tuhanmu dan sambil berlutut. Tuh, berlutut dan bersujud. Kamunya ada di Islam itu. Nah, pas gua menghayati, oh, kenapa kok Islam gitu? Berlutut, bersujud gitu kan gitu. Jadi ya sebagai itu gua meyakinkan itu. Masuk Jadi akal ya. ya memang benar-benar masuk akal juga. Kalau yang sebelumnya masih begitu, ngapain sih? Malah bahkan hampir semua nyuruh pisah aja. Ngapain sih balik lagi? Cuma katanya gitu kan. Karena dilihat dia kan memang pas mualaf itu, mualaf pertama dia memang nggak menjalankan. Cuma Islam kayak gitu, udahlah pisah aja. Ngapain juga? Akhirnya pas ketemu Bang Andre, mungkin dilihat sholat. Ya sekarang udah beda lah dari yang pertama, udah mendukung semuanya, bagus tinggi gitu kan, seneng aja semua. Assalamualaikum.